Jadi, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis unik. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf, yang sering kali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19, atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan, secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry Nyquist, dan Dave Hartley mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang meningkat. Namun, kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus khususnya saat terjadi perang. Pada tahun 1960, J.C.R. Licklider memperkenalkan istilah main komputer simbiosis atau simbiosis komputer manusia dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia didefinisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan. Dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi, Licklider bersama seorang ilmuwan lain bernama Weldon Clark juga menerbitkan karya lainnya berjudul Online Man Computer Communication atau komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. 2 tahun kemudian, Licklider mendapatkan tawaran dari Jack Runia untuk bekerja sebagai Direktur Information Processing Techniques Office atau disebut dengan IPTO, sebuah divisi baru di dalam DARPA. Tujuan dari tim ini adalah untuk membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama, Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pegunungan Cheyenne, Pentagon, dan HQ. Ia menyetujuinya dan segera membentuk tim yang disebut sebagai Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network atau anggota dan afiliasi jaringan komputer antar galaksi.